Hai hai hai. Ketemu lagi untuk belajar matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri suatu sudut untuk pada segitiga siku-siku. Sekarang selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Apa saja yang dimaksud sudut istimewa itu? Di sini untuk sudut istimewa yang akan kita pelajari yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalian bisa menggunakan tabel perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ini. Sudah saya buatkan. Kemarin kan kalian untuk perbandingan trigonometri ada sin, cos, tan, cot, sekan dan kosekan. Nah, di sini untuk sudut-sudut itu, sudut istimewa itu apabila akan dicari sin sampai kosekannya, hasilnya ini. Sebenarnya ada prosesnya, tapi supaya lebih cepat, kalian bisa menghafalkan ini, tabel ini. Jadi ketika nanti ada soal berapa sin 30, kalian bisa mencari. Oh, sin 30 berarti hasilnya setengah. Kemudian berapa tan 90? Tan 90 tak terhingga. Kalau ada lambang seperti ini, angka 8 terbalik, itu namanya atau bacanya tak terhingga atau tak terdefinisi. Itu ya. Jadi nanti kalian bisa menghafalkan. Jadi ketika ada soal, kalian harus tahu, harus langsung bisa mengingat. Kosekan 45 derajat, akar 2. Cot 30 derajat, akar 3. Bisa ya membaca tabel perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ini. Hanya ini saja untuk perbandingan sudut istimewa. Kita bisa langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama, di sini ada soal sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Berapa hasilnya? Ya kita cari satu-satu dulu. Sin 45, kita lihat tabelnya. Sin 45 setengah akar 2. Kita tuliskan setengah akar 2. Kemudian cos 45, cos 45 setengah akar 2. Kita ingat materi di semester 1, ketika ada penjumlahan akar, dia bisa dijumlahkan, syaratnya bilangan dalam akarnya sama. Di sini sama-sama akar 2, berarti bisa dijumlahkan. Setengah tambah setengah adalah 1, jadi hasilnya akar 2. Bisa ya. Contoh berikutnya. Sekarang sin 60 derajat dikurangi cos 30 derajat. Kita lihat sin 60, kita cari. Sin 60 setengah akar 3. Kita tuliskan setengah akar 3. Kurangi cos 30. Cos 30 setengah. Berapa tadi? Sin 60, coba sin 60 setengah akar 3, cos setengah akar 3 juga. Berarti kita tuliskan setengah akar 3. Akarnya sama-sama 3, berarti setengah kurangi setengah, ya 0. Itu ya, itu kalau penjumlahan dan pengurangan. Sekarang untuk perkalian, kalau ada tulisan CSC itu bacanya kosekan. Atau dalam tulisan cukup ditulis kosek tadi di dalam tabel. Kosekan 60. Kosekan 60. 2/3 akar 3. Kita tuliskan 2/3 akar 3. Dikalikan cot 30. Cot 30 akar 3. Akar 3. Nah, kemarin waktu bentuk akar, materi bentuk akar, ketika ada akar dikalikan akar, kalau angkanya sama berarti akarnya hilang. Berarti 2/3 akar 3 kali akar 3, akarnya hilang, tinggal 3. Atau kalau bingung, akar 3 kali akar 3 berarti kan akar 3 kali akar 3. Berarti akar 3 kali 3 berarti kan akar 9. Akar 9 berapa? 3. Sama kan hasilnya sama. Jadi kalau ada perkalian akar, angkanya sama, berarti akarnya hilang. Yuk kita kalikan biasa, jeret-jeret. Nih hilang 1, berarti tinggal 2. Bisa ya? Bisa. Sekarang soal cerita. Segitiga ABC, siku-siku di B. Sudut BAC 45 derajat. Panjang sisi AC 28 cm.
Hitunglah panjang sisi AB dan BC. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar segitiga ABC-nya terlebih dahulu. Segitiga siku-siku ABC. Kita namai. Siku-sikunya di B, berarti sini B. A-nya boleh di atas atau boleh di bawah. Misal saya taruh di sini A, B, C. Diketahui BAC 45, BAC. Berarti sudutnya di titik A. Sini 45 derajat. Diminta untuk menghitung, terus kemudian AC-nya 28. Berapa panjang AB dan BC? AB dan BC. Kalian mau menghitung yang mana dulu? Serah. Misal kita mau gunakan kita mau mencari sisi AB. Lihat, yang diketahui itu sudut A. Sudut A dan sisi miring. Kalian gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sin demi, cos sami, tan desa. Sin itu depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Nah, kita lihat yang diketahui. Ada sudut yang diketahui sisi miring. Kalian mau mencari sisi AB. AB itu sisi apanya 45? Sisi depan atau sisi sampingnya? Ya, AB adalah sisi sampingnya sudut 45 derajat. Berarti ada sudut, ada sisi samping, dan sisi miring. Berarti kalian bisa menggunakan perbandingan apa? Sin, cos, atau tan? Ya, karena samping dan miring, kalian berarti bisa menggunakan perbandingan cos sami. Berarti cos A sama dengan samping per miring. Sampingnya A, AB, dan miringnya AC. Cos A, sudut A-nya berapa? Cos 45 derajat. AB-nya ditanyakan, AC-nya 28. Kalian lihat, cos 45, cos 45 setengah akar 2. Berarti setengah akar 2, AB-nya tetap. Nah, berapa AB-nya? Kalau ada seperti ini, kalian kalikan silang. Nah, tahu biar nggak bingung. Ini kan sama saja akar 2 per 2 sama dengan AB per 28, ya kan? Setengah akar 2 bisa ditulis juga akar 2 per 2. Lanjut, sampingnya kita kalikan silang. 28 kali akar 2, 2 kali AB. Ini ya. Berarti kan ini tetap 28 akar 2, 2 AB. Berapa AB-nya? Ya tinggal kita bagi. 28 akar 2 dibagi 2. 28 bagi 2. 14 akar 2. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Bisa. Sekarang kita mencari sisi BC. Lihat BC. Ada sudut 45, ada sisi miring yang dicari BC. BC posisinya di mana? Di depan sudut atau di samping sudut? Ya di depan. Ada sudut, ada depan, ada miring. Berarti kalian bisa menggunakan apa? Sin, cos, atau tan. Kalau depan dan miring pasti sin. Berarti langsung saja sin 45 derajat, depannya apa? BC per miring AC, ya kan? Bisa. Pokoknya kalian harus hafal sin demi, cos sami, tan desa. Itu sebagai dasar kalian untuk mengerjakan. Kita lihat sin 45 setengah akar 2. Bisa kita tuliskan sama setengah akar 2 BC per AC. Ini kita tuliskan lagi supaya tidak bingung. BC-nya, AC-nya 28. Kita pindah ke sini. Kita sama kalikan silang juga. Saya kalikan silang. Nah, berarti kan 28 akar 2, 2 kali BC. Ini tetap 28 akar 2, 2 BC. BC 28 akar 2 dibagi 2. BC sama dengan 14 akar 2. Nah, ternyata hasilnya sama. Kenapa sama? Karena segitiga siku-siku ini merupakan segitiga sama kaki. Kok bisa?
Ini besarnya. Jumlah sudut dalam segitiga kan 180. Di sini sudah ada 90 dan ada 45. Pasti sisanya adalah 45. Karena sudut-sudut kakinya sama, berarti ini segitiga siku-siku sama kaki. Lanjut contoh berikutnya. Segitiga ABC siku-siku di C. Panjang BC 20, besar BAC 30 derajat. Tentukan panjang sisi AB dan AC. Sama, langkah pertamanya harus kalian gambar terlebih dahulu. Siku-siku di C. A-nya boleh di atas, boleh di bawah. Berarti gini aja. A, B, C. Panjang BC 20, besar BAC 30. Nah, berapa panjang sisi AB dan AC? Nah, kita bisa hitung AC-nya dulu. Lihat posisi. Dari yang diketahui ini kan ada sudut. Ada sudut dan depan sudut. Yang diketahui sudut dan sisi depan sudut. Kalau ada sudut dan sisi depan sudut, supaya kita mudah mencarinya, langkah pertama kita harus mencari sisi miringnya dulu. Kenapa? Karena untuk sudut dan depan kita hanya bisa menghitung yaitu perbandingan sin, karena sin demi, kalau ada depan pasti sin. Bisa juga tandesa, tapi bisa juga tandesa atau bisa sin demi, tapi di sini saya pakainya sin. Ya kan? Pakainya sin, kita mencari sisi sin demi. Sin berarti kan sin 30 derajat. Depannya BC, miringnya AB. Berarti bisa kita cari menggunakan sin. Boleh menggunakan tan, gak apa-apa. Sin 30, lihat. Sin 30 setengah. BC-nya 20, AB-nya dicari. Kita kalikan silang juga. Zret. AB kali 1, AB. 2 kali 20, 40. Jadi sisi miringnya adalah 40. Sekarang AC. AC kalian kan ini kan sudah diketahui 40. Ya kan? Boleh, kalau ada AC kan sampingnya sudut. Ada samping, ada miring. Berarti kalian bisa menggunakan cos. Ya kan? Cos 30 derajat berarti AC per AB. AC per AB, samping per miring. Cos 30 setengah akar 3. Berarti bisa saya tuliskan akar 3 per 2. AC-nya dicari, AB-nya 40. Kalian kalikan silang lagi. 40 kali akar 3, 2 kali AC. Berapa AC-nya? Ya 40 akar 3 dibagi 2. Berapa? 20 akar 3. Selain menggunakan cos, kalian juga bisa menggunakan Pitagoras. Pitagoras apa? Di sini kan sudah diketahui sisi miring dan di satu sisi lainnya diminta untuk menghitung AC. Berarti bisa kalian tuliskan Pitagoras 40 derajat kurangnya ditambah. Ya dikurangi karena yang dicari bukan sisi miring. Kalau yang dicari sisi miring ditambahkan. Nah, sama saja, nanti kita lihat hasilnya. 40 kuadrat 1600. 20 kuadrat 400. 1200. Akar 1200 kalian sederhanakan. 400 kali 3. Yang bisa diakarkan 400. Akar 400 berapa? 20 akar 3. Lihat, hasilnya sama. Jadi kalian bisa menggunakan cos, bisa juga menggunakan Pitagoras asal dua sisinya diketahui. Begitu untuk perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kuncinya atau syaratnya kalian harus hafal dulu, harus paham dulu cara mencari sin, cos, tan.
Ingat singkatan sindemi, kosami, tandesa. Dan juga kalian harus bisa menghafalkan tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini. Itu ya. Nah, supaya lebih paham, kalian bisa mengerjakan latihan ini 1 sampai 6. Coba kalian kerjakan dulu. Nanti kalau sudah, kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, bro. Kolom komentar. Nanti kalau ada yang menghendaki file PDF-nya, bisa tinggalkan jejak email di kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terus belajar dan sampai jumpa.